Izinkan saya memanggil semua peserta hari ini dengan teman-teman. Saya Huzair Apriansyah. Hari ini saya versi versi transparan, jadi sorry ya kalau penampakannya macam-macam di belakang. Eh, saya ingin menyapa rekan-rekan saya dulu. Ada Pak Emil, terima kasih Pak Emil. Ada Mbak Pera, Mbak Mas Bahtiar, ada Mbak Amanda, dan rekan-rekan peserta. Terima kasih banyak hari ini sudah bergabung. Weekend biasanya jalan-jalan, tapi teman-teman memilih untuk stay di webinar pendidikan mempersiapkan lulusan SMA, SMK dengan kualifikasi internasional Software University Indonesia. Terima kasih. Baik, saya Huzair Apriansyah. Saya ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, saya Huzair Apriansyah. Kebetulan di dunia pendidikan pernah menjadi guru rimba. Kalau yang pernah lihat filmnya Butet, saya bagian dari itu selama hampir 3 tahun di di pedalaman Jambi. Dan saya juga pernah terlibat di beberapa program pendidikan di Kenya, Sri Lanka, Malaysia. Pernah terpilih menjadi duta muda lingkungan waktu itu di Jerman tahun 2004. Kemudian peserta Global Exchange Program dari British Council tahun 2007. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi Senior Sales Manager di Software University Indonesia. Senang sekali hari ini bisa bergabung dengan teman-teman. Mudah-mudahan banyak hal baik yang bisa kita dapatkan hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk tolong tuliskan di chat box masing-masing asal institusinya dan dari kota mana ya. Boleh tolong ya, biar kita tahu yang hadir hari ini dari kota mana saja dan juga dari sekolah mana, SMA kah, universitas atau apa saja boleh. Silakan teman-teman untuk diisi di chat box-nya dan kalau bisa mulai diisi dari sekarang ya. Nanti selama sesi teman-teman yang ingin bertanya boleh juga melalui chat box atau nanti cukup acungkan tangan dan kita akan membuka mic buat yang bersangkutan. Izinkan saya memulai kegiatan kita hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan apa sih Software University. Mungkin banyak yang bertanya nih, kok ada yang Software University, apa dan bagaimana sih bentuknya. Jadi sebenarnya Software University atau yang lebih dikenal di masyarakat itu sebagai SopUni, ini adalah lembaga yang awalnya berasal dari Bulgaria. Jadi ini adalah institusi non formal yang memprovide pembelajaran teknologi terbesar di Eropa. Didirikan pada tahun 2013 di Bulgaria dan Indonesia menjadi salah satu negara yang Software University hadir. Nah, kami adalah perwakilan Software University di Indonesia. Jadi menariknya Software University ini, dia memadukan antara teori dan keterampilan praktis. Dan sampai saat ini udah puluhan ribu alumni Software University ini, mereka bekerja di berbagai partnernya Software University di tingkat internasional. Ada yang bekerja di Coca-Cola, Uber, Microsoft, dan sebagainya, termasuk di Tesla. Nah, teman-teman semuanya, di Indonesia sendiri, kita juga bermitra dengan banyak institusi pendidikan. Salah duanya nih yang sudah bermitra dengan kita ada SMP SMA Lokon San Nicolas yang ada di Sulawesi Utara, di Manado. Kemudian ada sekolah asrama Taruna Papua juga. Ya, dan program yang dibangun bersama mereka ada visual programming, game design, robotik, dan sebagainya. Nah, hari ini sebenarnya kita akan berdiskusi banyak di luar tentang program-program tersebut. Kita pengen tahu sebenarnya sejauh mana sih pentingnya pendidikan IT. Karena selama ini kan kita pahamnya, oh pendidikan IT itu ketika kita mau jadi programmer atau web designer. Ternyata lebih dari itu. Hari ini, era sekarang 2024, salah satu kebutuhan terbesar sektor industri itu ya IT. Tidak hanya itu, IT itu menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Contoh saja yang paling gampang, banyak kan kita dengar kasus, banyak yang tertipu, klik link dari WA, tiba-tiba semua datanya menyebar kemana-mana.
Ada yang kemudian coba klik ternyata kemudian akun mobile bankingnya terhack dan sebagainya. Ini sebenarnya yang sedang kita bangun, mengedukasi semua bahwa sebenarnya skill atau kemampuan memahami IT itu bukan hanya keperluan orang-orang yang bekerja di sektor IT, melainkan kita semua, terutama generasi muda yang kelak akan menjadi pelaku utama di dunia industri. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, saya ingin lihat dulu apakah sudah ada yang mengisi asalnya. Saya ingin sapa peserta kita masing-masing. Sudah adakah? Oke, Politeknik Pariwisata Internasional Cirebon, terima kasih. Ada SMK PGRI Pasir Sakti, terima kasih juga. Ada Yeremia dari Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon. Ada Ihsan dari Politeknik Maritim Eka Utama Subang. Thank you very much for coming and joining. Ale Daud dari Politeknik Eka Utama Subang juga. Oke, cukup banyak ini. Ada Hafiz dari SMK Bina Mandiri Multimedia. Mas Heri Kristanto, halo Mas Heri dari Sidoarjo, SMK Krian ya. Ada Mas Edo dari Al Amanah Tangerang Selatan. Wow, cukup beragam. Ada juga dari Universitas Negeri Medan, Mbak Citra Anggia. Terima kasih banyak buat hadir hari ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, hari ini kita akan banyak berbincang nanti dan dapat banyak insight dari Pak Emil. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan satu polling terlebih dahulu. Boleh dibantu Mbak Ica? Ya, oke. Teman-teman boleh bantu saya untuk menjawab polling pertama ini. Pertanyaannya apa yang menjadi harapan Anda mengikuti webinar Shop Uni kali ini? Oke, teman-teman yang tadi dari Medan, Cirebon, mohon dibantu untuk menjawab. Siapapun, iya, silakan. Ya, kita beri waktu beberapa detik. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih, kita tutup pollingnya. Boleh dimunculkan Mbak Ica, hasilnya kita lihat bersama. Kita hadir di sini rata-rata. Oke, paling banyak di jawaban D, 62% menambah wawasan bidang IT. Oke, mudah-mudahan webinar kita kali ini memenuhi harapan teman-teman ya. Kemudian yang kedua terbanyak ingin tahu peluang karir di sektor IT. Oke, mudah-mudahan bisa dijawab nanti dari apa yang dipaparkan oleh Pak Emil. Sebelumnya saya juga izinkan saya menyapa ini karena sudah banyak yang mengisi. Ada Nurul Hidayat dari SMK Negeri Padaherang. Wow, Padaherang. Bahkan saya baru kali ini dengan nama Padaherang. Nisrina dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Terima kasih sudah hadir. Oke, luar biasa. Jakarta, Subang, Medan, Sidoarjo, Tangerang Selatan. Oke, thank you. Dan kita masuk pada sesi selanjutnya. Saya akan coba memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita hari ini. Oke, saya munculkan dulu. Beliau adalah Pak Emil Kaburuan. Pak Emil Robert Kaburuan, tepatnya. Halo Pak Emil, apa kabar Pak Emil hari ini? Halo, ya, baik Mas Ujar. Ya, Pak Emil, ini saya sambil mendampingi anak saya pertandingan bola, jadi mohon maaf ini suasana ini apa namanya demi masa depan bangsa juga Pak, PSSI. Siap, Oke, siap. Pak Emil, beliau menariknya Pak Emil ini, beliau banyak sekali melakukan riset di bidang interaksi antara teknologi dengan manusia. Benar demikian ya Pak Emil ya? Ya. Dan bahkan Pak Emil ini juga tercatat sebagai sekarang pengajar seperti kita sebutkan tadi bahwa ke depan bisa jadi interaksi itu bukan saja manusia dengan manusia, tapi manusia dengan robot. Nah, Pak Emil hari ini akan memaparkan kepada kita sebenarnya seperti apa masa depan sektor IT, kemudian tingkat kebutuhan industri IT ke depan seperti apa, dan kondisi Indonesia dalam konteks digital talent itu seperti apa. Jangan-jangan kebutuhannya sudah banyak, tapi kita belum siap dari sisi human resources. Nah, ini yang akan kita bedah bersama Pak Emil. Beliau juga di samping pengajar, beliau juga praktisi di banyak bidang, termasuk di technopreneur dan educator yang kaitannya sama IT.
Beliau juga banyak mempublikasikan papers di IEEE Explore dan berbagai jurnal internasional. Saat ini beliau juga postdoctoral di ERCIM Fellowship dan berbagai penghargaan lain sudah beliau terima. Dan perlu dicatat juga Pak Emil adalah founder dan CEO dari SopUni Indonesia. Terima kasih Pak Emil buat waktunya hari ini. Dan sebelum Pak Emil menyampaikan presentasinya Pak Emil, saya ingin memulai webinar kita dengan satu pertanyaan nih Pak Emil. Pak Emil, sebenarnya seperti apa sih Pak nantinya atau paling tidak saat ini manusia berinteraksi dengan ya sesuatu yang tidak nampak ya Pak ya, dunia digital ini gitu. Boleh nggak Pak cerita sedikit Pak, sebenarnya situasi realnya seperti apa? Banyak hal-hal yang kita dengar Pak, data bobol, kemudian ada hacking dan sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih Pak kaitannya sama kesiapan kita Pak? Dimulai dengan itu, selanjutnya kami persilakan Pak Emil untuk melanjutkan dengan presentasinya Pak Emil. Mohon maaf Pak Emil masih Baik, di ya, Salih. Ya, terima kasih Mas Sujar ya. Jadi sebenarnya ya kita hidup di dunia yang sangat ini ya dinamis ya kita bisa bilang. Jadi memang dengan perkembangan terakhir kita bisa melihat bahwa dunia semakin lama semakin bergerak ke arah digital dan itu tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman semuanya. Jadi bagaimanapun juga dunia yang kita hidupi sekarang sudah bergerak ke arah sana. Nah, kebetulan juga ya mungkin sering dengar tentang AI ya. Di sini sudah tahu apa itu AI atau artificial intelligence? ada yang mau bantu menjawab? Kalau ada yang punya opini nggak apa-apa ya Pak Emil, kita buka satu Ya, orang silakan, mungkin. silakan. Silakan Ada raise yang hand. pernah tahu nggak tentang Oke. AI? Boleh Mas nggak Mas Edo. Edo? Mas Edo Priyatna silakan kami beri kesempatan untuk sharing. AI dalam perspektif Mas Edo apa? Silakan. Boleh Mbak Ica dibantu ya Mas Edo untuk buka mic-nya. Halo Mas Edo. Mas Edo Halo. mau sharing? Oke, sepertinya belum masuk Mas Edonya Pak suaranya. Yang lain mungkin AI. Tadi Pak AI. Emil coba memancing kita. AI itu apa sih? Ada yang mau beropini nggak, teman-teman? Boleh raise hand, boleh juga Ada di yang chat sudah box. pernah pakai AI sebelumnya? Mungkin ChatGPT, pernah tahu ChatGPT ya? Itu kan sempat heboh ya kemarin nih. Boleh nggak Pak Emil bikin tugas pakai ChatGPT? Ah, itu. Nah, ini sebenarnya yang kita akan coba diskusi hari ini juga. Kenapa apa itu ChatGPT ya salah satunya ini ya. Dan kenapa kita belajar tentang AI dan bagaimana AI nanti akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita sebagai ya generasi muda ya artinya kita kan saat ini mempersiapkan teman-teman terutama yang masih muda untuk beberapa tahun yang akan datang bisa familiar dengan IT. Jadi ini salah satu yang kita mesti ya intinya kita tidak mungkin melawan artinya bergerak bertolak belakang dengan mereka ya. Dan saat ini kita berharap dengan kita belajar di teknologi, belajar digital skill, kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah energi yang baik ya untuk mempersiapkan kita. Nah, ini saya share screen saya ya. Nah, ini Anda lihat kan era di mana kita perkembangan teknologi ya. Jadi mau tidak mau kita harus masuk ke sana. Kita nggak mungkin keluar dari situ ya. Dan termasuk kita di Indonesia sendiri, salah satunya ya tujuannya bagaimana mendapatkan benefit atau keuntungan dari ini ya. Ya, saya mulai di presentasi saya. Nah, kita melihat ini perkembangan sejarah manusia ya. Artinya Anda lihat bahwa manusia berkembang ya. Ini kalau yang percaya teknologi evolusi ya ini kita melihat ya perkembangan juga. Jadi manusia dan kita melihat teknologi ya. Ya Anda juga mungkin kalau Anda rajin baca berita sudah banyak juga mulai dikembangkan robot. Ada yang robot di Arab Saudi sudah diberikan kewarganegaraan dengan nama Sofia dan lain-lain. Nah, ini dunia yang kita hadapi sekarang ya. Dan mau tidak mau kita harus
hidup di dalamnya dan berdampingan, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan itu buat kepentingan kita juga. Nah, itu pertanyaan yang kita mesti pikirkan dari masing-masing kita. Nah, kita ada global ya megatrend saat ini. Yang pertama, isu dengan planet. Nah, dengan planet ini juga cukup rame ya. Kita membahas tentang isu perubahan iklim dan lain-lain, bagaimana manusia berusaha menyelamatkan bumi ya, karena bumi sudah banyak yang rusak, baik oleh ulah manusia itu sendiri dan lain-lain. Dan juga bagaimana kita hidup di dalam bumi ini, karena kan kita cuma punya satu planet. Nah, orang berpikir bagaimana caranya, belum lagi kita isu masalah perang dan lain-lain ya. Sekarang kan Indonesia sendiri kita mulai menghadapi kenaikan harga beras. Nah, orang mulai heboh nih kan. Nah, ini isu yang berkembang juga di tengah-tengah kita. Terus kita ada isu lagi yang kedua yang mungkin nggak kelihatan, tapi itu ada real. Yang kita hadapi itu adalah teknologi ya. Nah, teknologi juga berkembang. Kita melihat ada pertumbuhan eksponensial dari tadi AI. AI itu ya orang bilang banyak AI nanti akan menggantikan semua beberapa jenis pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu akan hilang. Ya, kita kan mempersiapkan Anda juga untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan. Karena Anda belajar, Anda sekolah, ya teman-teman sekolah, teman-teman belajar, ya tujuannya dapat pekerjaan di masa depan. Tapi kalau itu semua digantikan dengan AI, terus kita mau kerja apa, gitu kan? Nah, terus kita juga mempersiapkan diri ya untuk sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu artinya ya, teknologi ini kan ya banyak dikembangkan secara tidak kelihatan ya, tidak kasat mata. Artinya bagaimana kita melihat program komputer yang kasat mata, tapi kan harus lihat komputer ya, dan ini terjadi gitu. Jadi ada dua tren yang besar ini ya, kalau yang secara global yang di sebelah yang warna merah ini kita bisa mengetahui karena kelihatan dengan kasat mata. Tapi yang di sebelah sini lagi yang teknologi ini sesuatu yang berkembang dengan cepat sekali gitu. Nah, cepat sekali sampai kita sendiri pun tidak menyadari, oh ternyata sudah sampai di sini perkembangannya. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang kita menjadi pertanyaan kita. Nah, ini beberapa contoh lah. Ya manusia sekarang di dunia ini ada sekitar 7 miliar ya manusia ya. 7 billion orang yang hidup di dunia ini ya. Dan itu perkembangannya sangat pesat sekali. Dan terutama kita di negara-negara Asia ya. Dan Indonesia sendiri kalau kita melihat negara kita memiliki penduduk paling besar di ASEAN. Ya, ya pasti teman-teman tahu ASEAN ya. Di Asia Tenggara kita terbesar. Nah, itu menjadi salah satu tantangan dan peluang yang kita harus sama-sama pikirkan. Terus ya pertumbuhan urbanisasi ya. Nah, jadi semua orang hidup di kota. Ya, ini juga menjadi masalah global ya. Jadi semua orang berbondong-bondong datang ke kota. Nah, apa yang akan terjadi ya? Kita sudah lihat sama-sama ya, banyak masalah di kota, masalah pengangguran, kemacetan dan lain-lain. Nah, bisa nggak teknologi membantu ini? Artinya sekarang juga dengan perkembangan teknologi sekarang mulai musim namanya kerja nomad ya, atau dia remote, ya, WFH. Nah, ini sudah mulai banyak terjadi. Ya, dan ini bisa menjadi suatu peluang. Jadi teman-teman kalau paham IT, Anda nggak perlu kerja di kota, Anda bisa kerja dari rumah, tinggal di rumah dengan keluarga, dan Anda bisa kerja di seluruh dunia. Ini sangat-sangat memungkinkan. Terus ya ini perubahan iklim tadi ya, perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia. Makanya di beberapa negara termasuk di Indonesia kita sedang berjuang ya untuk mengatasi pemanasan global. Ya, beda dengan Elon Musk ya. Kalau Elon Musk dia berjuang untuk pindah ke Mars ya. Kita sedang berjuang untuk pemanasan global yang ada di bumi kita. Terus ya kehancuran dari lingkungan ini juga kita lihat ya dengan berbagai dampak dan juga apa namanya banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Ada kerusakan hutan sehingga ada banjir dan lain-lain, itu akibat-akibat yang terjadi. Nah, terus juga tidak apa namanya jurang yang besar antara si kaya dan si miskin. Ini juga mulai kelihatan ya. Artinya yang kaya gap-nya terlalu besar, terlalu jauh gitu. Sehingga banyak sekali menimbulkan masalah sosial juga gitu ya. Nah, terus nah ini
sekaligus tadi pertumbuhan populasi juga di beberapa negara ada penurunan ya, artinya beberapa negara mulai tidak memiliki keturunan ya, contohnya di sini Jepang, Korea dan beberapa negara Asia lain mereka ya jumlah populasinya menurun. Nah, makanya kalau Anda nanti ada cita-cita ke Jepang ya jangan heran nanti Anda di Jepang Anda ketemunya lebih banyak mungkin bisa jadi robot lebih banyak dari manusia. Nah, ini fenomena-fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Jadi hal ini kita mau tidak mau harus melihat ke sana. Ya, kenapa saya bilang seperti itu karena saat ini kan teman-teman di sini Anda akan punya masa depan yang apa namanya cukup panjang ya. Artinya Anda harus hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dan Anda harus menghadapi hal-hal yang kita akan hadapi nanti gitu. Nah, ini pertumbuhan tadi teknologi ya. Jadi kita melihat ada beberapa revolusi yang terjadi di seluruh waktu sejarah manusia ya. Kita ada revolusi pertanian, revolusi industri, nah revolusi digital ya. Dan sekarang kita masuk ke revolusi AI. Ya sebenarnya kita aja masih di sini aja masih ada bingung ya. Kita masih di digital revolusi, kita masih di sini. Sementara di dunia di seluruh dunia orang sudah mulai masuk ke revolusi AI. Nah, jadi memang kalau kita lihat perkembangannya sangat-sangat cepat ya, teman-teman semua, sangat-sangat cepat dan itu bukan hanya orang-orang yang bergerak di bidang IT ya, yang harus yang mungkin apa namanya lebih banyak terdampak. Enggak, ini semuanya terdampak, termasuk teman-teman yang mungkin profesinya bukan di bidang IT. Karena mau tidak mau Anda tidak bisa lepas dari teknologi. Ya, dan IT atau teknologi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, artinya sudah melekat kepada kita gitu. Nah, jadi pertumbuhannya sangat cepat ya, jadi eksponensial. Jadi kita bisa melihat bahwa pertumbuhannya itu berkali-kali lipat ya, eksponensial ya. Sehingga kita melihat bahwa sesuatu banyak hal yang kita sendiri nggak bisa nggak pernah prediksi, nggak kebayang lah kalau orang bilang ya, nggak kebayang kok bisa jadi seperti itu ya. Karena memang teknologi tadi ini salah satu ahli Dr. Ray dia bilang bahwa kenapa bisa seperti itu karena manusia memanfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk mengembangkan masa depan. Ya, Anda sudah lihat sekarang udah banyak sekali perkembangan-perkembangan yang kita sendiri nggak pernah menyangka ya. Nah, populasi juga seperti itu. Inilah perkembangan populasi kita. Kita nggak tahu beberapa tahun lagi akan menjadi seperti apa pertumbuhannya ya. Karena pasti manusia juga bertumbuh dengan cepat ya. Nah, life ekspektasi jadi artinya masa hidup manusia juga berkembang cepat ya. Jadi orang juga mulai memikirkan bagaimana bisa menambah umur panjang dengan teknologi, dengan penemuan-penemuan baru. Nah, ini juga perkembangan di kita. Nah, teknologi juga seperti itu. Jadi Anda lihat di sini, mungkin Anda bisa baca di sini ya, ini banyak sekali hal-hal baru yang kita nggak pernah pikirkan, ya. Kayak YouTube. YouTube 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu orang nggak pernah berpikir bahwa Anda bikin video di YouTube Anda akan menjadi kaya. Nggak ada seperti itu, gitu. Dan itu sesuatu yang sekarang sangat fenomenal ya. Terutama generasi-generasi muda banyak yang pengennya jadi YouTuber gitu kan. Padahal dulu 10 tahun lalu 30 tahun lalu nggak ada orang mikir YouTube itu akan seperti saat ini. Dan ini sesuatu yang kita sebenarnya tidak diprediksi ya tidak diprediksi dan banyak lagi yang akan berkembang nantinya, sesuatu yang kita nggak tahu. Ini sekarang lagi booming kita masalah mobil listrik, mobil hidrogen dan lain-lain dan itu saya yakin perkembangannya tidak akan lama ya. Anda bisa bandingkan salah satu yang paling menarik adalah ya Anda lihat ya kayak kita punya perusahaan-perusahaan startup ya, kayak Gojek, Tokopedia ya. Gojek, Tokopedia itu mereka jadi sebesar ini tuh cuman butuh waktu 10 tahunan ya. Nah, Anda bandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang lama, misalnya perusahaan yang lama misalnya Pertamina atau yang jadul lah ya, misalnya Mercedes atau apa, mereka butuh waktu puluhan tahun, ratusan tahun untuk bisa berkembang jadi sebesar itu. Tapi perusahaan-perusahaan baru dengan teknologi itu perkembangannya sangat cepat gitu. Nah, ini sesuatu yang kita harus cermati ya, terutama nanti buat teman-teman yang lulusan SMA, SMK, universitas, Anda akan mempersiapkan diri untuk masa depan. Anda akan menjadi pekerjaan, Anda akan berkompetisi
untuk mendapatkan pekerjaan, dan harus paham ya perkembangan-perkembangan ini, karena kita tidak mempersiapkan Anda untuk tahun ini, tapi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan teknologi ya, teknologi itu mulai berkembang juga gitu. Nah, jadi ini kalau, di sini dikatakan kalau power dari komputer ya, power komputer itu dia bilang, dalam tahun 2055 dia bisa ini seluruh brain atau otak manusia. Ya, sekarang aja komputer sudah bisa menyamai otak manusia, itulah tadi dikatakan dengan AI ya. Jadi AI itu, sudah bisa menyamai cara manusia berpikir gitu. Sebentar ya, saya tutup ini dulu. Teman-teman sambil menyimak dan menunggu Pak Emil, kalau nanti ada pertanyaan boleh di chat box ya. Nanti ada sesi kita akan diskusi dengan beliau. Dan buat yang baru hadir juga terima kasih ini. Baik, silakan Ya, Pak Emil dilanjutkan. oke. Jadi ini perkembangan, pertumbuhan komputer ya dan teknologi. Jadi Anda bisa melihat bahwa saat ini kan dengan pengembangan AI, itu sudah sangat-sangat cepat ya. Nanti saya akan kasih beberapa contoh tentang dari AI itu sendiri. Nah, ini contoh AI. Jadi AI itu di seluruh dunia tuh banyak sekali. Ya, kenapa saya fokus, mengambil contoh ini, karena ini salah satu, apa ya, teknologi komputer yang bisa menyamai cara kerja atau cara otak kita manusia untuk bekerja. Jadi AI itu didesain hampir bisa menyamai cara manusia bekerja gitu. Ya, ini kalau kita lihat dari sejarah manusia ya untuk, teknologi dulu kita, demokratisasi teknologi ya. Jadi ada listrik, infrastruktur, terus internet ya, dan seterusnya. Sekarang kita mulai dengan, orang bilang generatif AI. Generatif AI ini sesuatu yang lagi sangat-sangat sangat-sangat tren sekarang ya. Jadi Anda, salah satu tadi yang sampaikan tadi ChatGPT ya, itu salah satu, aplikasi dari generatif AI. Nah, ini dulu tradisional AI ini masih, yang lama ya, kita dulu awal-awal sekali orang mengembangkan AI ini sangat-sangat tradisional. Jadi, ya contoh yang paling sederhana ya dia bisa nge-chat. Jadi kalau misalnya sekarang Anda misalnya, punya aplikasi, misalnya salah satu, contoh aplikasi, customer service, ya misalnya Anda punya aplikasi bank atau aplikasi di salah satu operator, ya Anda chat di sana, nanti ada pesan otomatis. Nah, itu sudah bisa dibilang AI karena untuk pesan itu, di-generate otomatis dari sebuah robot AI yang sudah diprogram, sudah di-coding gitu kan. Nah, itu salah satu yang contoh yang masih kita bilang masih sederhana. Jadi AI itu masih sederhana. Nanti ada lagi, nah ini generatif ini yang, sudah lebih canggih ya. Jadi orang mengembangkan, AI yang lebih canggih sampai real, bahkan bisa membuat sebuah video full sekarang, buat video full dengan audio dan dengan lain-lainnya, dan itu sudah sangat-sangat mirip ya, mirip dengan aslinya. Nah, ini mulai, salah satu yang cukup fenomenal tahun, 2, 3 tahun terakhir itu ini ya, ChatGPT yang tadi ditanyakan Mas Suja. ChatGPT ini ya dia salah satu yang berkembang. Jadi dan itu bisa, eee, mengakomodir bahasa apa saja ya. Jadi mereka bisa paham, dan sekarang kalau Anda bilang ChatGPT itu hampir bisa ngerti semuanya. Nah, ini yang dikembangkan oleh manusia. Jadi memang apa yang dikatakan salah satunya dikatakan AI itu sebuah, eee, apa ya, sumber energi atau sumber listrik yang terbaru katanya. Nah, bagaimana sekarang kita memanfaatkan itu, bagaimana kita memahami, ya artinya untuk Anda bisa memanfaatkan Anda harus paham ya, apa sih itu ChatGPT, gimana cara kerjanya, dan bagaimana itu bisa membantu kita, terutama kita yang misalnya oke menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan pekerjaan kita, gitu ya. Nah, ini contoh, jadi kalau misalnya kita bilang itu electricity, ya dulu kita pakai listrik ya untuk, menggerakkan kehidupan kita. Nah, sekarang kita sudah mulai pakai AI. Nah, AI itu menggerakkan semuanya, gitu. Dan ini sudah di depan mata kita dan sudah banyak yang memanfaatkan ini, gitu. Ya, ini contohnya beberapa chatbot ya, ChatGPT ya, ini berbasis chat. Ini ada juga yang
untuk bergambar, video, audio. Oke. Nah, mungkin saya sebentar, saya akan coba kasih beberapa contoh sedikit ya, bagaimana ChatGPT. Nah, ini kalau yang mungkin sudah pernah pakai, tapi kalau yang belum pernah ya ini kira-kira eh, apa itu ChatGPT sendiri ya. Jadi kita bisa nanya apa saja gitu. Kita bisa tanya, saya tanya skill yang dibutuhkan. Nah, jadi Anda bisa lihat dia akan memberikan ya. Dan ini dia bisa memahami bahasa, hampir beberapa bahasa di dunia dia bisa paham, termasuk bahasa Indonesia. Nah, jadi kita hanya klik seperti itu aja, dia akan kasih tahu. Nanti kita akan cek apa yang dia sampaikan ini dengan beberapa riset ya, riset yang sudah dilakukan atau yang pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional untuk mempersiapkan masa depan. Nah, jadi Anda bisa lihat ini salah satu kemampuan AI. Jadi dia bisa memberikan rekomendasi, mencari data dan lain-lain. Nah, ini kan dengan seperti ini Anda bisa belajar. Jadi kita akan melihat bahwa teknologi itu sebenarnya harus kita manfaatkan dengan baik ya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan manusia. Gitu. Ya. Nah, ini Anda lihat ya. Jadi dia memberikan masukan juga ya, tapi dia mengatakan di sini teknologi kecerdasan buatan itu AI sendiri dapat mengubah keterampilan tertentu, tapi kemampuan dasar seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan interpersonal tetap bernilai tinggi. Nah, ini kan membantu kita. Nah, inilah salah satu contoh ChatGPT. Dan ChatGPT sekarang juga sudah bisa membuat logo. Mbak. Nah, ini salah satu kemampuan juga. Mereka sekarang sudah bisa gambar. Jadi mungkin Anda yang belajar desain, belajar mungkin ilustrasi, ilustrator, ya bisa jadi nanti ke depan Anda bisa kalah dengan ChatGPT misalnya. Nah, itu sangat 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 mungkin ya. Dan ini ada di depan mata kita sekarang. Jadi memang dengan teknologi yang ada ini kita bisa. Jadi ini yang Anda lihat kan hasil gambar yang dilakukan oleh si ChatGPT. Jadi ini salah satu contoh dari generatif AI tadi. Ya, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, sekarang selain dari yang berbasis chat, ada lagi yang sekarang sedang banyak tren juga berbasis art ya. Jadi ada yang bisa bikin karya art, ada yang bisa bikin gambar dan video bahkan ya. Ini salah satu contoh yang aplikasi AI yang bisa membuat gambar ya. Ini ada contoh, nanti ada contoh gambarnya. Ini contohnya kalau Anda login, Anda bisa ke dalam, Anda bisa create gambar nih. Nah, ini Anda gambarnya. Ya, dia masukin contohnya buat gambar seorang wanita Thai di Bangkok. Nah, dia keluarin gambar seperti ini. Jadi kalau kita bisa lihat gambarnya sangat-sangat real ya, hampir sama dengan gambar yang dikerjakan oleh seorang pelukis. Ini juga contohnya ya. Kita masukin ini contoh perintahnya. Nah, dia menggambarkan seperti ini. Ya, jadi hampir sama dengan kualitas seorang pelukis ya. Nah, ini juga gambar. Ini semua ini gambar ini ini diciptakan oleh AI tadi. Jadi bukan gambar komputer atau bukan gambar kanvas enggak ya. Ya, ini gambar-gambar yang diciptakan. Nah, jadi kita akan melihat nantinya manusia akan hidup berdampingan dengan teknologi. Nah, ini yang kita harus mempersiapkan diri ya. Dan di sini kami membantu Anda untuk mempersiapkan diri Anda untuk nanti bisa
berdampingan dengan yang namanya teknologi itu. Nah, ini salah satu film ya. Film ini dibuat oleh AI. Ya, jadi sebuah film film singkat yang dibuat oleh AI, kayaknya sudah ada di YouTube ya. Jadi nama aplikasinya Sora ya. Nah, film ini dibuat oleh AI gitu. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa memang sekarang kemampuan AI itu sangat-sangat powerful. Nah, ini juga ya di satu sisi ini bisa apa ya mengeliminate pekerjaan, tapi di sisi lain ini bisa jadi sumber income. Misalnya Anda menjadi content creator misalnya, ya Anda bisa menjadi apa namanya digital marketing misalnya. Nah, ini bisa sangat membantu juga karena Anda tidak perlu teknologi, Anda hanya perlu perlu mengetahui bagaimana bekerja dengan AI, dan Anda bisa membuat suatu video yang dalam tanda kutip bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, itu sangat-sangat bisa. Nah, ini salah satu yang diciptakan oleh AI itu sendiri ya. Oke. Oke, nah itu kemampuan-kemampuan yang AI bisa lakukan atau teknologi bisa lakukan. Jadi kita bisa melihat ke depannya akan ada banyak lagi. Ini kan hanya beberapa bidang ya. Kita juga akan melihat nanti akan banyak bidang lagi yang sangat dipengaruhi atau sangat eh, tergantung dengan teknologi ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke apa namanya pekerjaan. Apa sih yang pekerjaan yang harus dipersiapkan misalnya. Anda kan generasi yang akan datang ya. Jadi Anda belajar untuk pekerjaan yang akan datang. Nah, ini salah satu saya dapat data dari Disnaker ya, dari Kemenaker, tentang profil ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, di sini cukup ya cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini kan ini yang paling terakhir 2023 Agustus. Ya paling tidak dengan sekarang di Maret 2024 tidak jauh beda ya. Nah, kita lihat di Indonesia sendiri angka ya ya inilah generasi kerja kita saat ini ya. Nah, jadi untuk pendidikan, nah kita yang paling banyak itu ya yang lulusan S1 sampai S3 aja cuma 10% ya. Jadi kita penduduk Indonesia sekarang sekitar 280 juta ya di Indonesia. Dan ini sangat-sangat kecil sekali ya, teman-teman. Maksudnya bagaimana kita bisa bersaing secara global ya. Bagaimana kita bisa ikut bersaing secara global ya. Salah satunya dengan mungkin secara pendidikan Anda misalnya sampai di SMK atau SMA. SMK SMA ini cukup besar ya di sini ya. Jadi memang paling banyak kita tuh bonus demokrasinya cukup tinggi. Bonus demografi cukup tinggi maksud saya. Jadi uh, Anda bisa bekerja, Anda butuh skill. Ya, disinilah makanya dengan Anda belajar ya, belajar digital skill, belajar teknologi, belajar IT, Anda punya keterampilan, Anda punya kemampuan skill tambahan. Ya. Karena di sini tadi ya, kita melihat jumlah ini sangat besar. Ya. Dan mungkin ya secara statistik ya, lulusan SMA dan SMK sederajat itu tidak akan semua bisa ditampung di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi kita atau universitas kita itu jumlah ininya cukup tidak cukup ya, tidak cukup mampu untuk menampung semuanya. Nah, untuk itu bagaimana Anda bisa dapat bersaing di dunia kerja ya? Mau tidak mau Anda harus punya skill, Anda harus punya kemampuan. Bahkan yang lulusan universitas pun mereka juga harus mendapatkan skill tambahan ya. Dan skill tambahan salah satu yang paling banyak dicari ya adalah tadi ini di dunia IT, di dunia teknologi. Ya, ya nanti akan saya apa namanya eh, sampaikan ya apa bagaimana kebutuhan itu tadi. Nah, ini kebetulan saya dapat tadi searching data tentang kebutuhan pekerjaan di masa depan. Ini dari World Economic Forum. Kita kenapa saya ambil data global ya karena kita melihat dengan perkembangan dunia sekarang ya, semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk dapat bekerja secara global.
Nah, ini saya coba buka reportnya sehingga nanti teman-teman bisa sama-sama lihat ya. Ya, ini tadi reportnya ya. Jadi kita bisa lihat eh, apa yang menjadi concern dari global. Nah, kalau kita lihat ini ya, perkembangan data riset dari tahun 2018 sampai 2022, ini perkembangan pekerjaan yang banyak dari LinkedIn. LinkedIn salah satu situs untuk mencari pekerjaan. Jadi di sini Anda lihat di atas 50% ini berkaitan dengan teknologi ya. Jadi ada teknologi IT, marketing communication, sekarang juga pakai teknologi digital terutama ya, cyber security dan lain-lain. Ini yang tahun 2018 sampai 2022. Nah, kita juga lihat teknologi ya yang harus diadopsi. Ini yang harus paling tidak Anda paham ya. Nah, hampir semua itu Anda bisa lihat ini semuanya berkaitan dengan IT gitu ya. IT karena kebutuhannya sangat-sangat tinggi ya, demand-nya itu sangat besar. Jadi ini sesuatu yang kita lihat ya, data menunjukkan. Jadi ini data ini didapat dengan riset ya. Nah, ini juga Anda lihat eh, teknologi yang akan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Kami semua perusahaan pasti butuh teknologi, butuh IT. Dan Anda lihat semua teknologinya ini ada big data ya, terus encryption cyber, semua ini digital platform e-commerce dan lain-lain, ini semuanya teknologi ya, ada cloud computing, crypto dan lain. Jadi Anda bisa lihat bisa 70-80% itu semuanya berkaitan dengan teknologi ya. Artinya demand-nya atau permintaannya sangat tinggi. Sekarang bagaimana caranya kita mempersiapkan diri? Tadi seperti saya katakan bahwa kalau dari sisi pendidikan ya mungkin misalnya Anda lulusan SMA atau SMK atau mungkin perguruan tinggi, tapi Anda harus punya kemampuan, Anda punya skill. Nah, skill apa yang dibutuhkan? Ini beberapa skill yang dibutuhkan di masa depan dan Anda harus menguasai ini ya. Karena bagaimanapun juga ini akan dibutuhkan gitu. Ya, mungkin Anda tidak harus sampai expert, harus sampai jadi programmer. Enggak, sebenarnya kalau sekarang ini ya jadi programmer tuh sebenarnya enggak tidak sesulit waktu awal-awal dulu ya, waktu saya masih kuliah mungkin. Kita programmer harus satu-satu kita belajar. Enggak, sekarang yang penting Anda paham logikanya, konsepnya. Nah, nanti tadi ada AI, ada lain-lain yang akan bisa membantu Anda gitu. Tapi yang pasti Anda harus paham dulu nih dasarnya, fondasinya. Nanti ke depannya Anda bisa dibantu oleh beberapa tools gitu. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Jadi akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan hilang dan ada pekerjaan-pekerjaan yang baru muncul. Ini pekerjaan yang baru muncul yang biru ini yang sudah mulai muncul sekarang. Nah, ini yang sebelah sini itu mulai ya ini pekerjaan-pekerjaan yang hilang, yang ungu ini mulai hilang, yang mulai tenggelam, yang biru ini mulai muncul ya. Nah, jadi Anda lihat dari sisi kebutuhan global, semua itu pasti berkaitan dengan teknologi. Pasti ada, hampir semua perusahaan membutuhkan itu, ya. Dan bahkan semua sudah hilang. Ini dia katakan nih, ini yang sesuai mungkin kita ya, teller bank ya. Jadi sekarang sudah ada mesin ATM otomatis, jadi nggak perlu lagi nyetor uang tuh harus ke bank, harus ngantri di depan kasir segala macam, nggak perlu. Semua sudah otomatis, ya kan. Nah, ini sudah di depan mata kita sebenarnya, ya, hal-hal seperti ini. Jadi memang kalau kita lihat ya, mau tidak mau ya, kita harus bisa mempersiapkan diri ya. Dan Anda lihat ini kebutuhan-kebutuhan ini real, ada di depan mata kita. Nah, terus apa core skill ya, keahlian utama. Nah, ini keahlian utama yang harus Anda miliki misalnya. Ya benar, tadi sama kan dengan yang disampaikan oleh ChatGPT, kemampuan berpikir kritis, kreatif. Nah, ini yang harus paling penting sekali Anda harus miliki. Sama tadi kita sudah tanya sama si ChatGPT dan dia juga memberikan hal yang sama ya. Nah, terus ada juga ya AI ya, ini masuk nomor 15 di big data. Ini semua harus pahami ya, paling tidak Anda memahami konsepnya ya. Terlepas dari pekerjaan Anda atau profesi Anda harus memahami konsep IT. Kenapa? Karena saya melihat IT ini sebagai sebuah bagian dari kehidupan kita yang kita harus miliki sebagai skill ya. Jadi bukan hanya, oh IT itu kan hanya untuk programmer, enggak. Kalau saya melihat IT itu bukan hanya untuk programmer saja saat ini, kemampuan itu untuk semua orang ya, sama dengan
30 tahun lalu misalnya, saya belajar bahasa Inggris. Dulu bahasa Inggris orang berpikir, oh bahasa Inggris itu kan buat penerjemah aja, dia dia kan harus menerjemah, dia harus paham bahasa Inggris. Enggak, bahasa Inggris itu buat semua orang. Sekarang bahasa Inggris dari SD sudah diajarkan. Dulu saya belajar bahasa Inggris baru SMP atau SMA baru belajar bahasa Inggris. Nah, karena bahasa Inggris itu dibutuhkan untuk kita global ya, untuk globalisasi, untuk kita dapat berkomunikasi secara global di seluruh dunia. Nah, sama teknologi juga sekarang kita butuhkan untuk apa? Untuk Anda berkomunikasi. Karena semua bidang, semua bagian dari kehidupan manusia itu sekarang mau tidak mau memakai teknologi, gitu. Makanya kita perlu belajar gitu. Anda tidak harus master, Anda tidak harus paham detail, tidak harus jadi programmer, enggak. Tapi Anda paham, oke, IT itu seperti ini nih, logikanya seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Jadi ketika Anda mengkaitkan itu dengan pekerjaan Anda, dengan profesi Anda paham, oh saya pakai IT, tujuan IT apa? Saya akan mempercepat sales, saya akan mempercepat orang datang, saya akan membuat ini jadi otomasi dan segala macam. Nah, itu sebenarnya yang akan membantu Anda ya, untuk Anda mempercepat tadi ya. Kalau Anda ingin bertumbuh juga secara eksponensial, IT itu membantu, gitu. Nah, ini tadi ya skill-skill juga kita melihat ya, baik tetap ada creative thinking, analytic thinking. Ini penting ya, ini penting untuk dibangun. Juga technological literacy ini nomor 3. Jadi 3 di atas ini ya, suatu yang sangat sangat penting untuk dikembangkan. Kalau creative thinking, analytic thinking mungkin Anda bisa dapat di bangku sekolah ya. Anda diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah, problem solving, Anda juga diajarkan bagaimana mencari solusi. Nah, itu bisa dia, tapi teknologi juga Anda butuh gitu. Nah, ini sebenarnya skill-skill yang harus dikuasai, yang harus Anda persiapkan, terutama untuk masa depan Anda ya. Bagaimana Anda nantinya akan bisa bersaing ya, kita belajar bersaing untuk, bisa mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang, gitu. Karena ya dengan memanfaatkan teknologi, dengan menguasai teknologi, saya yakin Anda akan bisa. Karena memang, dari banyak riset, dari banyak survei sudah menunjukkan perkembangan-perkembangan seperti itu ya. Jadi ini sudah ada di depan mata kita. Oke, kita lanjut lagi ke slide-nya. Oke. Nah, di Indonesia sendiri kita juga membutuhkan beberapa ini tadi saya, sempat sebagian ya, bahwa Indonesia butuh talent digital. Nah, pemerintah juga melakukan banyak program juga dari pemerintah ya. Jadi ada dari Kominfo dan lain-lain bahwa Indonesia butuh 9 juta digital talent 2030. Nah, Anda 2030 sudah lulus sekolah, ya kan? Pasti sudah lulus sekolah dong. Nah, sudah lulus Anda ada di mana ya? Maksudnya, walaupun tadi misalnya Anda tidak bisa menuju perguruan tinggi misalnya, tapi Anda punya skill digital, itu sangat bisa, Anda bisa bersaing ya. Nah, ini dia malah katakan krisis talent digital itu 47 juta orang 2030. Ya. Nah, ini sebenarnya semua kebutuhan-kebutuhan ini sudah ada di depan mata. Kita sangat-sangat kurang ya, eee, talent-talent atau SDM yang memiliki kemampuan digital. Nah, itu tadi saya bilang kemampuan digital itu ya Anda mengerti teknologi gitu. Mengerti teknologi harus belajar ya. Bukan berarti semua jadi programmer, enggak. Tidak semua harus jadi programmer. Ya, saya sendiri kalau dibilang jadi programmer bisa nggak? Ya nggak bisa, tapi saya paham teknologi itu bekerja, saya paham bagaimana IT bekerja dan bagaimana menggunakan IT buat pekerjaan, buat sesuatu yang ingin saya capai. Nah, itu sesuatu yang, kita mesti kuasai. Nah, di sini tadi yang disampaikan oleh Mbak Sujar, di sini malah kita ada, salah satu kita bawa ke Indonesia nih software university ya. Soft Uni ini didirikan di Bulgaria, jadi sudah ada di beberapa negara. Ini negara-negara yang adanya ada di Bulgaria, di Amerika, Serbia, Mongolia, Palestina, dan Indonesia. Indonesia itu baru kurang lebih setahun terakhir. Kenapa kita mau Soft Uni? Nah, ini saya coba stop dulu. Saya mau sampaikan kenapa kok harus Soft Uni ya. Oke. Nah, Soft Uni sendiri ya, dengan dia didirikan di Bulgaria, dia itu merupakan salah satu tadi lembaga eh, kursus terbesar di Eropa, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di sini saya buka LinkedIn Soft Uni.
Nah, Sob Uni ini sudah cukup lama, sudah dibilang dia sudah terbukti lah. Nah, kenapa itu? Jadi kita bekerja sama dan suatu sudah terbukti. Nah, Anda lihat di sini dia sudah memiliki alumni ya. Kita lihat alumninya sudah cukup besar ya. Di 14.000 alumni yang bekerja ya. Jadi Anda sudah lihat banyak sendiri, banyak ya alumni-alumninya, dan beberapa dari mereka memang ya saat ini kebanyakan di daerah Bulgaria karena mereka ada di sana. Jadi misalnya contohnya ini salah satu alumninya, nah dia mungkin background-nya dulu sekolah bisnis ya, karena kan perkembangan teknologi, terus akhirnya dia belajar di Uni menjadi JavaScript developer. Jadi sekarang sudah jadi front end developer. Nah, ini sangat-sangat mungkin. Jadi dengan adanya apa namanya teknologi itu dengan demand atau permintaan yang cukup banyak. Nah, di sini kita dengan Uni membantu eh, ya teman-teman di sini khususnya orang Indonesia ya. Jadi kami membawa ini ke Indonesia dengan tujuan apa? Kita pengen orang Indonesia itu punya kemampuan digital yang cukup baik ya. Artinya kita ingin mengejar ketertinggalan tadi ya. Tadi kan Anda lihat sendiri bahwa kebutuhannya besar, ketertinggalannya ada di situ. Dan kita mau ini ada ada percepatan ya, ada pertumbuhan secara eksponensial. Dan juga Sob Uni kami memiliki programnya itu 100% online. Jadi Anda tidak harus meninggalkan pekerjaan Anda tidak harus meninggalkan sekolah Anda bisa belajar sambil sekolah, sambil bekerja, Anda memperlengkapi diri gitu dengan Sob Uni. Nah, apa saja yang ditawarkan oleh Sob Uni ya? Jadi Sob Uni ini di Sob Uni Indonesia ya. Nah, kita punya kurikulum yang khusus profesional. Kurikulum profesional ini memang kita melatih khusus Anda menjadi programmer profesional. Jadi ada program basic, fundamental, dan juga yang ada khusus nanti pengembangan ke Java, Python, JavaScript, sama C Sharp. Nah, skill-skill ini sebenarnya ini sebenarnya kalau bisa dicek secara gampang ini sangat dibutuhkan. Ya, contohnya kita cek dulu ya, misalnya kita masuk ke LinkedIn Job ya, kita lihat Python ya. Kita masuk kata kunci Python, skill Python yang dibutuhkan. Nah, ada 3.633 pekerjaan yang membutuhkan skill Python. Ya, dan Anda bisa lihat misalnya kita ambil salah satunya contohnya ini ya, backend developer. Nah, semua keahlian ini Anda lihat hal-hal ini ya, SQL, GPS ini ada di sini, ada di yang ini yang kami sampaikan di kurikulumnya, ada OOP, ya, S4N apa semuanya, ini semua sudah ada lengkap. Nah, itu kenapa kami melihat bahwa Sob ini sesuatu yang sesuai karena kita ingin meningkatkan skill Anda di sini ya. Dan ini suatu pendidikan yang memang dia ekstra atau di luar sekolah. Jadi ini semua ada dan ini persis seperti apa yang dibutuhkan. Nah, Sob Uni menawarkan itu. Jadi dan kita melihat juga ya kebutuhannya juga cukup banyak. Misalnya Anda masukin Java. Ya, Java di Indonesia ada 3.848 pekerjaan yang membutuhkan keahlian Java. Ya, Java dari bahasa bahasa programnya. Jadi memang ini bisa dan ini sangat mungkin bisa dicapai ya dengan Anda belajar di Sob Uni dengan ikut program kami ini bisa dicapai ya. Jadi semua ini bisa bisa Anda dapatkan. Jadi karena peluang kerjanya itu cukup banyak ya, teman-teman. Peluang kerja cukup banyak, tinggal bagaimana Anda mempersiapkan diri, Anda punya skill ya, dan Anda mampu bersaing jadinya. Dan itu yang menjadi tujuan atau misi kami, kenapa kami ada di Indonesia ya, kenapa kami bawa Sob Uni ke Indonesia ya. Salah satunya itu tadi ya. Dan memang Sob Uni sendiri dia sudah terbukti ya, sudah proven di negara asalnya di Bulgaria dan juga sudah mendapatkan pengakuan dari Uni Eropa. Jadi kalau Anda belajar di Sob Uni, ijazah tadi misalnya dapat ijazah full, yang tadi full satu paket itu bisa diakui mendapatkan kredit dari universitas di Uni Eropa karena mereka masuk negara Uni Eropa. Ya, ini tadi kurikulum global tadi ya. Jadi kurikulum tadi misalnya Anda ikut program Sob Uni dari Java, JavaScript, Python, C Sharp, dan ini empat lain ini misalnya Anda ikut full, ini kan durasi 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Nah, ini kalau normal ya kita juga bisa mengadakan kerjaan kelas yang
Pas pendek artinya bisa dipercepat waktunya gitu. Nah, kalau Anda menguasai semua skill tadi, otomatis Anda siap untuk bekerja. Siap bekerja artinya apa? Anda bisa memenuhi tadi yang disampaikan di LinkedIn tadi. Kriterianya Anda dapat semua. Dan salah satu juga Shop Uni juga dia kita project base dan project base ini membantu Anda untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori yang enggak. Dan nanti kalaupun Anda lulus ya, Anda lulus kita akan di akhir setiap program kita akan ada ujian internasional ya, ujian internasional dalam arti Anda akan dites langsung dari Bulgaria. Nah, kalau Anda lulus Anda mendapatkan sertifikat. Nah, jadi kira-kira itu makanya di sini kembali lagi ya, kita membantu mempersiapkan diri ya untuk ini. Ya, ini kita bicara Indonesia. Tadi Anda sudah melihat perkembangan global di Indonesia sendiri dengan kondisi saat ini akan 5-10 tahun yang akan datang masih membutuhkan. Ya, bahkan dari kementerian sendiri ya Menko Perekonomian di bawah ini mengatakan bahwa Indonesia butuh talent digital ya. Karena society 5.0 ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya kebutuhan kita dan memang Anda juga bisa melihat dari pemerintah, Kominfo dan lain-lain juga memiliki banyak program ya. Dan kami juga memiliki program. Nah, apa kelebihan kami tadi sudah saya sampaikan, kelebihan Shop Uni ya kita berstandar internasional, materi kita internasional, semua langsung dari kantor pusat. Kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan sertifikat internasional, bahkan pengakuan transfer kredit atau transfer SKS ya. Kalau Anda lulus dan Anda bisa transfer SKS, mungkin Anda melanjutkan sekolah atau kuliah di Eropa nantinya itu sangat bermanfaat. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembaliin ke Mas Sujar. Terima kasih Pak Emil, luar biasa ternyata perkembangan dunia digital tahu-tahu sudah di mana gitu ya Pak ya. Kita tanpa sadar luar biasa dan banyak hal yang kita sendiri belum sadar gitu bahwa ada kondisi yang kita harus siap gitu ya untuk antisipasi ke depannya. Nah, teman-teman, kita akan membuka diskusi di sesi ini, tapi sebelumnya saya ada satu polling lagi ya, untuk kita bareng-bareng jawab ya. Boleh Mbak Kak Ica untuk dimunculkan polling kedua kita Kak Ica. Setelah tadi dengar banyak perspektif dari Pak Emil, kemudian juga seperti apa tantangan, peluang, dan kemudian juga fakta-fakta yang sekian lama kita belum sadar sebenarnya situasinya, dan sekarang kita coba buka polling dulu buat kita semua ya, meskipun ada yang dari SMA, ada yang dari perguruan tinggi, dan juga ada dari sekolah gitu ya. Boleh bantu ya jawab kira-kira, andai kata punya kesempatan nih, apakah Anda berminat untuk berkarir di bidang IT nih? Setelah tadi bicara demikian banyak dari Pak Emil ya paparannya, boleh silakan kita beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih Kak Ica, boleh dimunculkan hasilnya Kak Ica. Kita lihat bagaimana, wow, ternyata ada 82% yang menjawab iya dan ada 18% yang menjawab ragu-ragu. Tidak ada yang menjawab tidak, Pak Emil. Ini fakta baru ya, Pak Emil. Karena saya sendiri, jujur Pak Emil, saya pernah lihat ada satu foto yang sangat mempengaruhi saya. Jadi ada orang dengan laptopnya, dia di pinggir pantai, dan dia cerita kalau dia sedang bekerja. Dia adalah, kalau tidak salah, dia seorang full stack developer waktu itu, dan dia bisa bekerja untuk perusahaan di Amerika. Saat itu dia sedang berada di Maldives dan luar biasanya income coming datang, tapi dia bisa tetap bersantai gitu. Ini salah satu fenomena baru di generasi sekarang ya Pak Emil. Dan dari pertanyaan tadi saya akan lanjutkan ke polling ketiga nih buat teman-teman ya. Mohon sekali lagi dibantu teman-teman untuk dijawab. Kak Ica boleh ditampilkan polling ketiganya? Iya, ini pertanyaannya, jika punya kesempatan berkarir di bidang IT, profesi apa yang paling Anda inginkan? Ada software engineer, ada cyber security, graphic designer, content creator, digital marketer, web developer, dan ada lainnya. Boleh silakan dijawab, saya beri waktu beberapa detik. Oke, terima kasih. Kita tutup pollingnya dan kita lihat hasilnya ya. Paling tidak apa yang tadi Pak Emil sampaikan secara teoritis, kemudian juga ini kita lihat faktanya. Oh, ternyata ada 25% yang ingin jadi software engineer dan content creator.
web developer juga cukup banyak peminatnya, kemudian dilanjutkan oleh cyber security. Wah, luar biasa. Ini tentu potensi sekaligus ya harapan kita ke depan ya. Artinya teman-teman yang sekarang ada di perguruan tinggi maupun ada di sekolah menengah, banyak peluang terbuka, baik dengan konteks IT-nya atau programmingnya, juga ada turunannya, digital kreatif, digital bisnis, dan sebagainya. Itu yang perlu kita cermati juga. Baik teman-teman, selanjutnya kami membuka kesempatan untuk pertanyaan ya. Pertanyaan sebelum nanti Sob Uni akan ada penawaran sangat spesial buat teman-teman yang ingin mencoba bagaimana belajar IT, belajar programming, belajar tentang marketing, dan juga aspek kreatif lainnya nanti akan saya umumkan di akhir acara. Tapi sekarang kita buka sesi diskusi. Siapapun boleh bertanya. Silakan tulis di chat box atau acungkan ikon raise hand-nya ya. Kami akan buka kesempatan bertanya. Boleh untuk sesi pertama kami beri kesempatan untuk 3 penanya. Ya, silakan siapa saja. Raise hand, jangan malu-malu, ini kesempatan. Pak Emil ini di samping pengajar, beliau juga praktisi, jadi beliau tahu persis sebenarnya situasi yang ada saat ini dan bagaimana merespon keadaannya. Silakan rekan-rekan yang ada pertanyaan atau yang sudah masuk lewat chatbox juga dipersilakan ya. Oke. Pak Emil, saya menerima satu pertanyaan ini langsung dari WhatsApp peserta. Ini ada pertanyaan. Kalau saya baca dulu. Kalau di Indonesia Pak Emil, ini pertanyaannya, seberapa banyak sebenarnya peluang kerja di bidang desainer, Pak? Tidak disebutkan secara spesifik desainernya apa, tapi kemungkinan besar prediksi saya ini kaitannya sama desain grafis desainer dan sebagainya, Pak Emil. Silakan Pak Emil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Teman-teman yang lain kami sangat mengharapkan pertanyaannya agar terjadi interaksi antara kita. Silakan. Pertanyaan itu dulu Pak Emil, silakan ya. Ya baik. Jadi kalau desainer ya tetap masih dibutuhkan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya baik lagi tadi ya, dengan kita juga ada banyak kebutuhan di misalnya pembuatan aplikasi. Salah satu paling gampang ya, sekarang kan hampir semua perusahaan itu punya aplikasi. Ya, punya aplikasi, punya web. Nah, di situ kan dibutuhkan desainer, terutama misalnya desainer grafis, misalnya ya. Jadi Anda akan banyak dibutuhkan di sana. Jadi sebenarnya semua digital itu sangat-sangat banyak dibutuhkan, termasuk desainer ya. Selain itu juga, misalnya kalaupun Anda misalnya bikin content creator, YouTube misalnya, YouTube kan Anda perlu misalnya ada introduction-nya, Anda perlu desain, Anda perlu juga menyampaikan untuk tampilan-tampilan produk ya. Nah, itu sangat dibutuhkan ya. Apalagi kalau masuk e-commerce misalnya Anda mendesain foto ya, foto salah satu gampang foto produk itu kan pasti ada ada teorinya, ada praktis bagaimana cara membuat foto produk yang baik, bagaimana cara menampilkan produk yang baik, bagaimana menampilkan di dalam e-commerce Anda. Nah, itu sebenarnya kebutuhan-kebutuhan itu ada ya. Termasuk tadi yang desain aplikasi dan website itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi masih banyak sih peluangnya untuk designers. Pak Emil. Selanjutnya ada 2 pertanyaan yang sudah muncul. Saya boleh minta bantuan dari ini influencer juga loh teman-teman. Ada Kak Amanda. Kak Amanda boleh tolong dibacakan pertanyaan yang di chat box. Ada 3 pertanyaan ya. Silakan Kak Amanda. Pertanyaan dari Rifan ya. Izin bertanya Pak, apa keterampilan dan sertifikasi yang paling dicari oleh perusahaan dalam perekrutan karyawan IT? Nah, pertanyaannya menarik nih. Oke. Ya, makasih Rifan pertanyaannya. Sebenarnya kalau mencari karyawan IT itu kan ya kembali ya, pertama tergantung kebutuhannya apa. Ya tadi saya sudah sedikit menyampaikan ya, tadi saya juga buka LinkedIn bagaimana kebutuhan kalau yang ada di kami itu ada Python, C# sama JavaScript sama Java ya. Nah, itu kita bisa bilang itu salah satu kebutuhan yang kami bisa support. Itu salah satunya. Jadi memang dengan spesialisasi yang ada di Sobuni, kita bisa mensupport kalau misalnya teman-teman berminat untuk berkarir di 4
bahasa programming tadi. Ya, kenapa 4 bahasa programming tadi? Karena Anda bisa lihat sendiri 4 bahasa programmer ini yang paling banyak dibutuhkan sekarang. Ya, dengan adanya misalnya kita buat aplikasi, dengan data science, ya Python di data science, Java, JavaScript itu banyak di aplikasi web, juga banyak di misalnya aplikasi Anda bikin gaming dan lain-lain. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan itu sebenarnya yang kami siapkan. Jadi ketika Anda bergabung dengan Sopuni, kami mempersiapkan Anda untuk bisa mencapai kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan IT. Nah, jadi itu sebenarnya sertifikasinya. Dan sekali lagi kembali tadi, perusahaan IT-nya butuh apa? Kalau memang dia butuh untuk tim developer atau tim in-house programming, ya otomatis dia akan mencari tadi kemampuan skill tadi programmer ya. Dan juga selain dengan programmer, Sopuni juga menyediakan ya course-course atau kursus-kursus yang non programmer ya. Misalnya nanti akan ada disampaikan, misalnya kita punya digital marketing, kita punya Facebook marketing, kita punya LinkedIn marketing, kita juga punya UI UX design yang sekarang lagi tren, kita juga punya 3D animasi, kita juga punya uh, video creation ya, dan itu kita ada. Jadi memang itu beberapa skill yang kami sendiri juga mempersiapkan ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar, ya silakan bisa bergabung dengan kami. Nah, itu untuk skill IT-nya. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Aulia. Cakupan kerja untuk software engineer sama web developer seperti apa ya, Pak? Oke, itu sedikit berbeda. Kalau software engineer ya, software engineer itu Anda fokus membuat software ya. Software artinya Anda mengembangkan software, baik itu aplikasi yang di website atau aplikasi yang di mobile ya, Android atau iOS. Tapi kalau web ya Anda fokus ke web ya, web developer. Jadi web developer itu khusus hanya ada di website. Web developer karena ada beberapa aplikasi yang hanya bisa jalan di website. Jadi Anda bisa login, Anda bisa masuk ke dalam dashboard. Tapi kalau Anda di software engineer, ya otomatis Anda belajar untuk membuat aplikasi. Dan sekarang ini agak berbeda dengan dulu ya. Jadi Anda belajar software engineer, Anda bisa semua. Memang Anda ngerti semua, tapi Anda tidak akan expert di semuanya. Karena IT sendiri sekarang sudah berkembang dengan pembagian yang lebih detail. Kayak contohnya ada front end developer, ada back end, ada juga tadi yang sampai Pak Uzair yang full stack. Kalau full stack dia ngerti back end, front end. Tapi ada lagi yang khusus untuk back end saja, ada yang khusus untuk front end saja. Ada lagi yang khusus untuk mobile. Jadi dia hanya fokus ke pengembangan aplikasi secara mobile, khusus untuk Android ataupun iOS. Jadi memang spesialisasi sekarang sudah mulai ya di IT itu sendiri. Jadi misal kalau Anda memang tertarik atau Anda punya passion, ya silakan memilih. Anda mau milih di website atau mau di software. Gitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya nih, Pak, apakah IT dibutuhkan di bidang militer? Oh ya, sangat dibutuhkan. Ya, salah satu contohnya ya, sekarang kan yang paling gampang militer itu ya misalnya cyber attack. Nah, itu kan kita punya data-data militer, data-data yang sangat rahasia. Nah, itu juga sangat dibutuhkan bagaimana bisa menjaga itu dari serangan digital, misalnya serangan cyber. Itu satu contoh. Yang kedua, pertahanan militer sekarang juga mulai banyak ya. Artinya kalau Anda sering melihat berita, mulai ada orang mengirimkan drone. Drone itu kan banyak biasanya berkaitan dengan IT. Jadi orang mulai perang itu dia nggak mengirimkan pesawat tempur lagi, tapi pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh teknologi. Nah, itu juga salah satu yang dibutuhkan, yang misal penguasaan teknologi ya. Terus kita juga menjaga rahasia negara. Ya, kalau misalnya di militer itu kan ada banyak rahasia-rahasia negara, ada berita-berita negara yang tidak boleh diketahui oleh negara-negara lain. Nah, itu kan harus dijaga, harus ada cyber security-nya, harus dijaga supaya jangan sampai bocor. Karena kalau itu sempat bocor, ya berarti kan mau nggak mau itu menjadi masalah. Nah, kita akan gampang diserang oleh negara lain. Nah, jadi itu IT juga sangat-sangat dibutuhkan di tersebut. Terus misalnya ada penyusup-penyusup, misalnya ada orang buronan internasional masuk ke wilayah Indonesia. Nah, itu kan
biasa mereka akan menyebarkan lewat IT, lewat teknologi. Setelah itu kita akan bisa melihat, oh ini ada di sini nih brunalnya. Ya, mungkin kalau Anda sering-sering nonton film, beberapa film sudah mulai gitu ya. Contoh-contoh itu kan banyak di situ ya. Jadi dia mengaktifkan semua CCTV di seluruh kota. Dia bisa dapat wajahnya, bisa tahu dia ada di mana. Nah, itu kan kalau kita bicara masalah keamanan security atau militer juga itu sangat-sangat dibutuhkan. Itu salah satu contohnya. Ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk basic pada pembuatan website itu apa aja sih, Pak? Dan bahasa pemrograman yang harus dikuasai? Oke, nah basic untuk website itu ya macam-macam ya. Artinya kita nggak ada satu basic yang paling utama ya. Tapi paling tidak di website itu kan dia punya HTML, punya CSS. Nah, coba terus nanti ada namanya ada banyak platform ya, ada CI ya. Terus ada beberapa platform lagi, ada WordPress juga. WordPress juga kalau misalnya Anda ingin apa namanya mengcustomize ya, itu juga harus Anda menguasai HTML sama CSS. Nah, ini Anda silakan bisa gabung dengan kami ya. Kami ada khusus yang untuk membantu Anda untuk mengajarin Anda bagaimana membuat website, bagaimana mendesain website yang baik. Terus ada kaidah-kaidahnya yang harus dipenuhi juga. Silakan mungkin Marcel bisa ikut bergabung. Jadi nanti dari situ bisa paham ya apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang harus Anda kuasai kalau Anda memang pengen fokus ke pembuatan website gitu. Oke, dari Pak Edo, izin bertanya, saya sedang mempelajari menjadi web developer dan di sekolah juga belajar tentang programmer. Yang saya ingin tanyakan bagaimana membuat portofolio seperti LinkedIn yang baik biar perusahaan tertarik. Oke, iya Mas Edo, ini kan bisa ya, Anda bisa kita juga ada ya kalau misalnya ingin belajar secara detail bisa ada di Shopee juga. Selain itu juga kan untuk masalah portofolio, Anda juga akan biasa pakai kalau pernah pakai GitHub ya, GitHub portofolio ini bisa bangun. Nanti juga kita bisa juga membantu Anda mengajari bagaimana Anda membuat suatu kumpulan atau website yang merisi portofolio Anda. Jadi bisa aja ya nanti kita punya khusus khusus course ya yang mengajari Anda bagaimana mendesain atau membuat tampilan LinkedIn yang baik ya. Silakan nanti bisa komunikasi dengan teman-teman Shopuni. Nanti kita akan masukin Anda ke dalam course-nya. Tuh. Oke, baik. Dari Kak Citra Anggia Putri, saya sedang melakukan riset mengenai pengaplikasian AI dalam pembelajaran, dan saya ingin menghasilkan produk yang mampu membuat pembelajaran. Apakah ada tim atau paket di Softuni yang bisa dikolaborasikan? Ya, boleh Mbak Citra, nanti kita bisa diskusi ya. Nanti ini kan riset, jadi memang ada pengembangan-pengembangan, ya bisa nanti nanti bisa komunikasi dengan saya juga. Ya bagaimana kita mengembangkan aplikasi AI untuk pendidikan ya. Nah, saya pikir ini juga cukup penting ya karena bagaimanapun juga kita nggak bisa menentang ya. Mau tidak mau kita harus mengadaptasi berjalan beriringan dengan teknologi dengan AI tentunya dan bagaimana kita menggunakan itu untuk sesuatu yang positif ya, untuk sesuatu yang lebih baik. Monggo nanti Mbak Citra. Oke, pertanyaan dari M. Nur Ihsan. Izin bertanya, Pak, Bu, ChatGPT kan bersangkutan dengan IT. Apakah akan terus berkembang melebihi Google? Kalau ini Google juga sedang mengembangkan ya. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu mereka saling mengembangkan teknologinya. Google juga ada ya, Gemini kalau nggak salah namanya. Google juga mengembangkan aplikasi yang sama dengan ChatGPT. Ya memang tidak 100% ChatGPT itu benar ya. Artinya ada juga hal-hal yang sebenarnya tidak akurat ya kalau kita bilang. Jadi memang meskipun kita punya teknologi tetapi tetap ada kelemahan dari masing-masing itu. Nah, makanya Anda belajar supaya kita sama-sama belajar supaya kita tahu nih mana kelemahannya. Oh, ini benar, oh ini enggak benar gitu. Karena kalau enggak kita akan eh, ambil semua, kita telan semua. Jadi jangan sampai kita menelan itu semua. Sama tadi yang di awal juga Pak Hujo juga menyampaikan ya, misalnya sekarang banyak penipuan-penipuan dilakukan secara digital, secara online.
Misalnya Anda dikasih aplikasi, dikasih file, suruh download, tiba-tiba semua data kecuri gitu. Nah itu kan kalau orang yang nggak paham kan paling dia akan dengan mudah ya mendownload. Tapi kalau kita paham, kita ngerti, ya kita tahu, oh ini nggak benar, ini salah gitu. Jadi memang kalau dibilang perkembangannya ya masing-masing perusahaan besar sedang mengembangkan. Jadi selain ChatGPT ada Microsoft juga mengembangkan dengan Bing, ya Google juga dengan Gemini sekarang proyeknya. Jadi memang masing-masing sedang mengembangkan AI-nya masing-masing. Jadi kita akan lihat nantinya seperti apa ya perkembangannya. Tapi paling tidak untuk saat ini, kalau saya menyarankan ya kita mengerti, kita paham, dan kita harus tahu bagaimana menggunakan itu untuk membantu kehidupan kita. Itu yang paling penting sih. Menurut saya seperti itu. Oke, baik Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Bayu Rizky. Izin bertanya, di sini saya mau menanyakan tentang seberapa besar persen peluang kita diterima dalam sebuah pekerjaan. Jika kita memilih untuk mempelajari web developer daripada memilih mempelajari machine learning, jadi kesimpulannya, mana yang mempunyai peluang tinggi dari dua opsi tersebut untuk diterima dalam sebuah pekerjaan? Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang masalah peluang atau tidak peluang itu sebenarnya peluangnya sama ya. Kenapa saya bilang sama? Ya pasti karena itu dua hal yang berbeda. Artinya bisa saja suatu perusahaan dia membutuhkan web developer daripada mesin learning, atau sebaliknya dia butuh mesin learning daripada web developer. Sebenarnya kalau kita bicara peluang, ya menurut saya itu peluangnya sama aja gitu. Tergantung tadi perusahaannya butuhnya apa. Kalau dia butuh memang dia web developer, ya dia akan cari web developer. Tapi bisa saja seperti ini ya. Mungkin tadi kan kita bicara pekerjaan. Nah, ada juga peluang satu lagi yang mungkin teman-teman harus pikirkan, itu peluang Anda untuk berentrepreneur atau berwirausaha. Ya contohnya tadi misalnya kan tadi saya sudah contohkan ada AI yang bisa generate video. Nah, bisa aja dengan kita mengenerate video, kita bisa menjadi content creator, kita bisa menjadi YouTuber, gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin saja bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi seorang entrepreneur ya tanpa harus misalnya bekerja di perusahaan. Yang penting kita tahu skill-nya. Sekarang yang paling penting itu kan Anda menguasai kemampuan itu, menguasai skill tadi. Anda menjadi web developer, Anda bisa menjadi pengusaha, misalnya pengusaha membuat web. Ya paling gampang misalnya Anda misalnya tinggal di suatu daerah, misalnya di luar Jakarta, di luar Jabodetabek, ya Anda bisa mendesain website untuk UMKM misalnya. Contohnya Anda bisa website UMKM, misalnya di daerah Anda punya potensi UMKM apa? Anda bikin websitenya. Anda pelajari SEO-nya, Anda pelajari e-commerce-nya, UMKM-nya bisa ekspor. Nah, itu kan suatu peluang ya. Karena dengan digital, dengan teknologi, kita tuh tanpa batas. Ya Anda dengan pelajari web, Anda bisa lakukan itu. Jadi Anda nggak perlu harus cari pekerjaan, misalnya bisa aja Anda kumpulin UMKM di tempat saya, kita bikin website yuk. Kita bikin tampilan yang bagus, ada cari yang desainer grafik yang bagus, tampilannya keren, gitu kan. Anda bisa naikin SEO-nya dan akan diakses oleh orang-orang di luar Indonesia, dan itu Anda bisa menjadi ekspor. Nah, itu peluang sebenarnya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, asal tadi Anda harus kuasai skill-nya dulu, Anda kuasai dulu bagaimana bisa memiliki kemampuan digital atau kemampuan IT yang nanti Anda bisa gunakan, baik itu mencari pekerjaan ataupun nanti Anda bisa menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Nah, itu sebenarnya peluangnya banyak sekali begitu. Oke, baik teman-teman, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya, kami persilakan ya kalau masih ada. Sementara menunggu, kita masih ada beberapa menit ke muka. Terima kasih Kak Amanda ya. Teman-teman, sekedar informasi, Kak Amanda ini juga influencer ya, di IG dan di TikTok juga. Jadi ini salah satu contoh yang kemudian berkreasi di digital marketing. Oke, terima kasih Pak Emil. Ada satu nih Pak, sebenarnya webinar kita ini kan bicara soal lulusan SMA atau SMK nih. Kalau dia punya kualifikasi, punya skills gitu. Sebenarnya untuk mulai karir di dunia yang tadi Bapak ceritakan Pak, dunia IT khususnya itu, bisa nggak sih Pak tamat SMA langsung berkarya, bahkan masih di usia SMA sudah menghasilkan karya atau bekerja secara paralel ya untuk perusahaan-perusahaan
di bidang ini gitu ya Pak Emil. Mungkin ini Pak yang ingin saya sampaikan juga sebagai konklusi ya dari webinar kita juga hari ini. Silakan Pak Emil. Ya, sangat bisa. Kenapa saya bilang sangat bisa? Karena ya balik tadi ya, kemampuan IT ini kan tanpa batas ya. Jadi bisa saja Anda mulai dari begitu Anda masih kuliah, Anda masih sekolah, Anda bisa mulai melakukan pekerjaan. Ya salah satu caranya mungkin seperti ini. Anda kan ketika Anda belajar, Anda sekolah, Anda belajar dengan beberapa apa nama case ya atau portofolio nantinya. Jadi Anda bangun portofolio, Anda punya portofolio dan ini Anda bisa bangun pelan-pelan. Ya, jadi mulai dari sekarang misalnya Anda belajar website ya, Anda bikin website yang baik, Anda bikin website yang bagus. Nanti itu menjadi portofolio Anda. Ketika itu portofolionya sudah ada, nah, itu akan menjadi apa namanya nilai plus ketika orang akan meng-hire Anda, orang akan rekrut Anda gitu. Nah, terus itu satu. Jadi kalau Anda sudah punya portofolio, Anda kumpulkan baik itu dari desain website ataupun Anda bikin aplikasi, apapun itu Anda kumpulkan. Terus berikutnya lagi yang paling mudah itu Anda mulai mencari kerja part time. Kerja part time secara online itu banyak sekali. Ya, ada beberapa website Anda bisa cari di Google, ada Indonesia pun ada, di luar negeri juga ada. Ya, Anda mulai di situ, mulai mungkin proyek-proyek yang kecil, misalnya yang tidak terlalu mahal, Anda bisa mulai ya. Jadi Anda bangun portofolio, nanti orang mempercayai Anda naikin rate-nya pelan-pelan. Nah, jadi hal seperti itu dilakukan untuk bisa seperti itu nanti kita juga akan support ya dari Shop Uni kita juga misalnya selain Anda belajar hard skill-nya, belajar coding, belajar teori-teori dan prakteknya, Anda juga akan dibekali dengan soft skill. Soft skill tadi bagaimana membangun portofolio, bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan klien. Karena kan kita juga harus paham ketika ketemu klien mau ngapain sih, mau ngomong apa yang harus ditanyain, apa yang ini, itu hal-hal yang kita juga akan lengkapin ya. Jadi terus ataupun kalau seandainya Anda nanti bekerja di perusahaan, apa yang harus Anda lakukan? Ya, bagaimana Anda tadi mengembangkan creative thinking, analytic thinking. Nah, itu juga di Sopuni kita akan siapkan itu juga. Jadi kita akan bantu Anda mempersiapkan Anda masuk ke dunia pekerjaan atau dunia wirausaha. Nah, ini sangat penting ya karena soft skill sama hard skill itu harus dipersiapkan berbarengan. Nah, sekarang mungkin ada satu lagi orang bilang skill ya spiritual atau emosional juga kita perlu siapin. Jadi karena memang tantangan di depan ya kalau kita bicara teknologi ya unpredictable ya, tidak bisa kita prediksi tapi kita bisa mempersiapkan diri. Ya, yang paling penting kan Anda mempersiapkan diri ketika challenge itu datang, ketika tantangan itu datang, Anda sudah siap. Kita sudah siap semua. Ya, sama seperti waktu kita COVID kemarin kan, mau tidak mau semua beralih ke digital ya. Nah, itu siap tidak siap. Mungkin ada yang kalau yang sudah siap, enak dia perpindahannya. Ya, transisinya enak. Tapi kalau yang nggak siap kan setengah mati ya, berjuang untuk ini. Nah, sekarang saat ini kehadiran Sopuni kita mempersiapkan Anda, mempersiapkan ya orang-orang Indonesia yang mau masuk ke dalam tantangan global itu sendiri. Nah, mungkin itu ya Pak Aljer ya. Terima kasih Pak Emil, luar biasa. Nah, saya sekali lagi tanya, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh tadi ini ada feedback Pak dari Mas Bayu Rizky setelah tadi dijawab. Dia, oh masih ada. Gimana ini Pak Emil boleh tambah 5 menit Pak, karena ini antusias dari teman-teman. Mbak Amanda, saya persilakan buat coba bantu bacakan kembali Mbak Amanda untuk pertanyaan dari rekan-rekan. Dua saja Pak ya. Ini setelah ini kita tutup ya. Dua pertanyaan terakhir, feedback dari Mas Rizky tadi dan satu pertanyaan dari Mas Yeremia. Silakan Mbak Amanda. Saya kembalikan ke Mbak Amanda dulu. Oke, baik. Kita dapat feedback nih, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Jadi, peluang pekerjaannya tergantung perusahaan, bahkan kita bisa membuat perusahaan kita sendiri. Misal di web developer, kita bisa membuat web UMKM, namun apakah machine learning kita bahkan bisa membuat produk yang nyata, yang bisa menggandakan keuntungan berkali lipat. Jadi, dari dua hal tersebut, mana yang disarankan untuk dipelajari terlebih dalam antara web developer atau machine learning? Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Oke, ya, makasih Bayu. Oke, jadi Anda kan ingin web developer atau machine learning ya. Nah, kalau saran saya, ini saran saya ya, silakan Anda ikuti atau tidak. Ya bisa Anda bisa tadi Anda bisa ambil salah satu ataupun Anda ambil
dua-duanya juga bisa. Karena kan paling tidak kalau misal Anda sudah punya background atau punya basic IT, itu tidak akan sulit ya untuk Anda mempelajari kedua-duanya. Jadi sebenarnya tadi kalau web Anda sudah menguasai, terus Anda ingin mempelajari machine learning. Ya, machine learning kan Anda harus punya data ya. Jadi data bisa saja nanti kalau Anda misalnya ya Anda punya web untuk UMKM atau untuk sesuatu yang Anda lakukan untuk daerah Anda misalnya, terus Anda akan menganalisis apa namanya visitor, Anda akan menganalisis siapa sih yang datang, siapa yang belanja. Nah, itu kan Anda bisa pakai ilmu dari machine learning tersebut. Jadi Anda misalnya tahu website Anda harus diiklankan seperti apa, website Anda harus masuk ke mana, sehingga meningkatkan tadi keuntungan. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang berkaitan gitu ya. Jadi bisa aja Anda belajar kedua-duanya, ataupun Anda kalau mau fokus satu dulu, nanti berikutnya Anda pelajari lagi, misalnya fokus web developer dulu, habis itu Anda belajar machine learning. Menurut saya itu nggak ada masalah. Yang pasti intinya ya kita harus terus belajar ya. Nah, dan juga jangan sampai ketinggalan gitu, karena kalau kita ketinggalan ya tadi Anda lihat ya perkembangan di dunia luar sana sangat cepat gitu. Ya mungkin itu jawaban saya ya, Mas Bayu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari Kak Yeremia. Izin bertanya, Pak, bagaimana kita tetap bisa selalu mengikuti dan menyesuaikan perkembangan dunia kerja dalam teknologi IT di masa depan? Oke, silakan Pak Emil. Ya, bagaimana tapi itu ya pertama kita harus menjadi seorang yang pembelajar ya. Kalau menurut saya tadi kita harus bangun di dalam diri kita suatu spirit atau suatu motivasi bagaimana kita harus menjadi seorang yang belajar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mungkin saja contohnya gini ya, sekolah bisa lulus, sekolah bisa tamat, Anda bisa lulus SMA, bisa lulus universitas, bisa lulus SMK, tapi proses belajar itu kan seumur hidup. Ya, artinya dari proses ini kita oke, kita selesai belajar kita di sekolah. Ya, Anda lulus, Anda dapat surat, Anda dapat ijazah menyatakan bahwa Anda sudah lulus pendidikan tertentu. Tapi namanya proses belajar itu ada proses seumur hidup. Jadi mau tidak mau ya kita harus belajar hal-hal yang baru. Anda harus senantiasa belajar hal-hal baru secara terus-menerus ya. Ya mungkin ini juga sangat apa ya, sesuai mungkin kalau Anda pernah tahu Steve Jobs ya. Steve Jobs itu salah pendirinya Apple yang sudah meninggal juga saat ini, dia selalu bilang stay hungry, stay foolish. Artinya kita harus tetap merasa kurang ketika dalam namanya belajar, karena bagaimanapun juga akan selalu ada hal-hal baru. Ya, kalau Anda tidak bisa beradaptasi dengan hal baru, ya mau tidak mau Anda akan ketinggalan zaman dan Anda akan hilang, nggak bisa berkembang katanya. Nah itu sebenarnya itu harus kembali dari diri kita. Dan memang ini salah satu tantangan ya, karena kan kadang-kadang kita udah merasa nyaman, udah merasa, "Wah kayak gini aja udah cukup lah." Nah, nyaman ini yang harus kita, buang dari kondisi kita saat ini, karena kalau Anda merasa nyaman, ya mau tidak mau nanti ke depannya, Anda akan ketinggalan gitu loh. Dan ini yang menjadi challenge kita, ya karena sampai kapanpun juga kalau kita melihat perkembangan dunia, perkembangan teknologi, orang di luar sana mereka nggak akan berhenti, ya. Tidak akan berhenti, mereka akan terus-menerus dan bagaimanapun juga kita harus bisa mengejar ketertinggalan itu. Nah, ini suatu pilihan ya, baik lagi sebenarnya kalau Anda ingin tetap maju, Anda ingin tetap, apa namanya, eksis ya, Anda harus terus belajar dan menyesuaikan diri, ya, Yeremia ya. Jadi, banyak sih sekarang dengan dunia digital Anda bisa belajar apa aja di internet ya. Anda bisa belajar gratis misalnya, banyak sekali Anda bisa lihat dari YouTube. YouTube juga banyak sekarang pembelajaran-pembelajaran yang Anda bisa dapatkan. Jadi sebenarnya harus memiliki spirit yang tadi ya, spirit ingin belajar terus, ingin berubah, karena belajar itu adalah proses yang kita harus lakukan seumur hidup ya. Bahkan saya sendiri juga saya banyak belajar hal-hal yang baru ya. Mungkin dari sisi sekolah saya udah selesai semuanya, dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Tapi namanya belajar itu ya mau tidak mau harus dilakukan terus gitu. Karena memang dunia berkembang ya, dan juga kita harus survive. Untuk bisa survive ya kita harus belajar. Ya mungkin itu jawabannya ya buat Yeremia. Oke, terima kasih. Tidak terasa Pak Emil, 1,5 jam sudah kita berbincang dan berdiskusi. Mulai dari jam 10 tadi, luar biasa semangat kawan-kawan, masih tetap standby.
Ini ada titipan pesan dari tim kita, mohon untuk mengisikan form ya, untuk nanti kebutuhan e-certificate yang kita siapkan buat semua peserta, silakan diisi dengan seakurat mungkin, nama dan titelnya jika dibutuhkan, silakan diisi. Dan satu hal lagi, tadi kita sudah bicara secara teoritis, kemudian kita sudah lihat kajiannya, kita lihat prediksinya ke depan gitu ya, dan semua belum lengkap kalau kita tidak memulai langkah, paling tidak langkah awalnya bagi yang memang belum pernah mengenal pembelajaran yang kaitnya sama IT, programming, designing, dan sebagainya. Ayo gabung bareng kita di ShopUni, karena tadi menjawab juga pertanyaan, di ShopUni tidak hanya kita belajar, tapi kehadiran seorang mentor itu sangat membantu. Agak berbeda ketika kita belajar secara mandiri atau otodidak, ketika kita menghadapi kesulitan tertentu, biasanya kita nggak punya tempat nanya. Nah, di ShopUni kita punya mentor yang tersertifikasi juga secara internasional dan bisa nanya. Nah, itu menariknya. Dan kedua, jejaring. Ketika kita masuk di ShopUni, kita akan punya jejaring sesama peserta, dengan mentor, dan dengan kita di ShopUni tim juga, banyak informasi yang akan kita sharing bersama-sama, dan itu akan menjadi kekuatan teman-teman tentunya. Untuk itu, kita hari ini ingin menyampaikan dari ShopUni Indonesia, kita ingin semakin banyak orang belajar dunia IT. Ini salah satu contoh, maksud saya, beberapa top in demand untuk kursus di bidang IT ya. Ada basic programming, fundamental programming, ada artificial intelligence, cyber security, mobile development, software engineer, MS Excel fundamental, blockchain. Ini top 10-nya lah kita nyebutnya. Kemudian ada juga untuk marketing atau bisnis, digital bisnis, ada Facebook marketing, Facebook marketing advance, Instagram marketing, TikTok marketing, YouTube marketing, ada Google Ads, SEO copywriting, AI for business, AI chatbots, dan e-commerce business. Ini top 10-nya untuk di bisnis, digital business. Dan ini top 10 in demand-nya untuk di kreatif, digital kreatif. Ada 3D animation advance, fotografi, UI, UX, design, After Effects, Premiere, ada kemudian konsep art environment, konsep art karakter, graphic design for marketing, graphic design for visual identity. Ini top 10 yang ada di ShopUni Indonesia saat ini. Tapi masih banyak juga sebenarnya kursus-kursus lain. Kita ini top 10-nya saja. Dan untuk hari ini buat yang hadir, ini buat teman-teman yang hadir, ada 10% off untuk semua kelas kecuali basic program. Karena basic program kita, C++, Java, dan sebagainya itu hanya 150.000. Bayangkan kawan-kawan, 150.000 itu satu kali teman-teman nongkrong di Starbucks. Satu kali saja, dan di ShopUni kita berikan 150.000 itu untuk ikut 13 kali pertemuan di basic programming. Ada C#, Java, JavaScript, dan Python. Ada 4 kelas yang boleh teman-teman pilih, dan harganya hanya 150.000 bagi yang daftar hari ini. Daftar saja, pembayaran bisa kapanpun, tapi bayar daftarnya setelah ini silakan bisa daftar. Nanti ada Kak Amanda atau kontak yang sebelumnya menghubungi teman-teman, silakan ditanyakan jika tertarik. Dan untuk kelas lainnya, kita juga memberi 10%. Kalau untuk kursus lainnya seperti tadi ada web developer dan sebagainya, itu 500.000 biayanya kawan-kawan. Dan akan ada potongan 10% buat yang hadir hari ini. Jangan khawatir, bisa jadi benar-benar gratis buat kawan-kawan kalau kawan-kawan bisa menggandeng 3 temannya. Jadi join berempat, cukup bayar 3. Asal di kursus yang sama ya, di kelas yang sama. Itu promo khusus buat hari ini. Tidak hanya teman-teman dapat mentor yang terkualifikasi internasional, teman-teman akan punya jejaring sesama peserta, dan yang terpenting banyak informasi dan kesempatan, karena pada dasarnya ShopUni Indonesia juga full talents, artinya kita menyiapkan calon tenaga kerja atau calon tim yang akan mengisi di perusahaan-perusahaan yang akan menjadi mitra kita ke depan. Itu dengan berbagai program tentu yang akan diikuti, ada syarat dan ketentuannya. Ini kesempatan buat kawan-kawan, silakan. Dan sekali lagi sementara menunggu, kawan-kawan juga boleh ini ya, isi tadi link untuk kebutuhan e-certificate. Nah, ini buat yang kalau tadi kan buat individual.
Kalau ini buat sekolah atau institusi pendidikan yang mungkin ada hadir guru atau kepala sekolah, kita punya namanya partner loyalty program. Jadi nanti akan ada ketentuan khusus di mana setiap pendaftaran dari institusi tersebut akan dikonversi menjadi poin, dan setiap poin yang sudah sampai pada tahapan tertentu akan mendapat reward. Ada yang GoPay, ada HP Android, laptop, sampai ke study visit untuk 1 orang ke negara Eropa untuk poin tertinggi nantinya. Silakan yang punya potensi untuk ini kita diskusi lebih lanjut nantinya. Yang jelas tadi buat yang individu, karena banyak rekan-rekan sekolah dari SMA maupun dari perguruan tinggi untuk bergabung. Trust me, it worth it. 150 untuk join basic program itu 1 kali teman-teman nongkrong. Coba deh ikutan kita di Shop Uni Indonesia. Kita tunggu pendaftarannya saja hari ini. Cuman cukup bilang, oke, saya minat untuk program ini, pembayarannya boleh nanti, dan itu akan dikenakan biaya khusus atau promo khusus hari ini. Kawan-kawan, terima kasih buat tadi perhatiannya, dan untuk teman-teman dari pihak sekolah juga kami ingin sampaikan bahwa Shop Uni Indonesia juga sudah ada di Siplah Blibli. Jadi yang menggunakan dana BOS atau dana BOP bisa bertransaksi melalui Siplah. Ini akan membantu dan mempermudah rekan-rekan dari sekolah dan juga dari perguruan tinggi yang menggunakan dana dari pemerintah. Itu dari kami hari ini. Luar biasa, nanti e-certificate akan dikirimkan ke email masing-masing, dan harapan kami diskusi kita, silaturahmi kita, diskusi kita tidak berhenti hari ini saja. Mudah-mudahan masih akan terus berlanjut, dan kami berharap yang hadir hari ini kelak akan menjadi top talents, talenta-talenta luar biasa dunia IT Indonesia. Seperti catatan Pak Emil, kita butuh 9 juta IT talents tahun ini saja. Bayangkan kekurangannya luar biasa, dan ini peluang sekaligus tantangan buat kita. Mari bertumbuh bersama, mari berkembang bersama. Harapan kita Indonesia kelak tidak hanya jadi penonton, banyak produk, banyak program, banyak software yang tidak dirakit oleh anak-anak Indonesia, tapi kelak ke depan kita akan menjadi pemain utama dan memberi warna di skala global, kawan-kawan semuanya. Sekali lagi ucapan terima kasih yang luar biasa buat Dr. Emil. Luar biasa Pak, terima kasih insight-nya. Dan juga buat teman-teman yang hadir hari ini dari berbagai daerah. Ada yang dari Medan tadi, ada dari Sidoarjo, ada dari Malang, luar biasa. Ada juga dari Tangerang Selatan. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa dan apresiasi atas diskusinya, atas pertanyaannya, dan atas feedback-nya hari ini. Ke depan kami siap dihubungi, kami siap juga menghubungi teman-teman. Jangan bosan ya kalau kami menghubungi untuk menawarkan kesempatan untuk menikmati proses belajar. Karena bagi kita learning is a journey. Belajar itu adalah sebuah perjalanan, bukan sekedar sertifikat, bukan sekedar ijazah, tapi bagaimana kawan-kawan bisa mengimplementasikannya. Terima kasih dari Pak Emil. Mungkin ada kalimat penutup Pak sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini yang hampir 2 jam berlangsung. Silakan Pak Emil. Oke, terima kasih Bojan. Mungkin sebelum kalimat tutup kita foto bersama dulu ya. Oke. Silakan semua buka kameranya. Nah, biar kelihatan nih rame-ramenya. Nanti bisa dibantu Amanda ya untuk foto bersama buat teman-teman semua. Silakan yang belum buka kamera, biar wajah ganteng cakapnya bisa kelihatan nih. Kak Manda atau Kak Ica, silakan siapapun untuk ngelit prosesnya. Oke, kita ada 2 slide. Saya coba capture dari slide pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Terima kasih Kak Ica. Teman-teman, saya sekali lagi mengingatkan, kalau ada yang tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi, atau mengenal, kalau yang sudah kenal, memperdalam, bagi yang baru untuk mengenal proses belajar IT, desain kreatif, atau kemudian bisnis, digital bisnis, silakan hubungi nomor yang tadi memberikan informasi WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Silakan hubungi. Pendaftaran hari ini saja untuk tadi promo yang kita hadirkan.
Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya izin undur. Saya Ujar Apriansyah dan tim dari Sob Uni Indonesia ingin mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sukses buat kita. Sehat selalu kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. Selamat siang. siang.